Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial, yaitu tentang bunga tunggal dan angsuran. Untuk mempermudah kalian mengikuti video pembelajaran ini, silahkan kalian simak LKS kalian di halaman 30, yaitu tentang bunga tunggal dan angsuran. Oke, langsung saja kita ke bunga tunggal. Mungkin kalian pernah menabung di bank atau orang tua kalian pernah menabung di bank. Biasanya itu kalau menabung di bank itu memperoleh bunga. Nah, bunga ini dinamakan bunga tunggal ya. Bunga itu merupakan imbalan jasa untuk pengguna uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Biasanya itu besar bunganya itu berbeda-beda ya. Nah, bagaimana sih cara mencari besar bunga? Caranya itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu cara mencari besarnya bunga setelah menabung dalam waktu N tahun. Jadi waktu menabungnya, lama menabungnya itu dalam bentuk tahun, maka mencari besar bunganya itu seperti ini. B sama dengan N kali P persen kali M, di mana N itu lama menabungnya dalam bentuk tahun, terus P persen itu persentase bunga, terus M itu adalah tabungan awal atau modalnya gitu. Tetapi kalau lama menabungnya itu dalam bentuk bulan, maka pakai rumusnya ini. B sama dengan N per 12 kali P persen kali M. Kenapa kok per 12? Karena 1 tahun itu sama dengan 12 bulan gitu. Jadi ingat-ingatnya kayak gitu ya. Lah kalau lama menabungnya itu dalam bentuk hari, maka rumusnya jadi seperti ini. B sama dengan N per 360 kali P persen kali M. Karena 1 tahun itu 360 hari gitu. Nah, sekarang kalau mencari besar bunga tapi udah diketahui tabungan awal dan tabungan akhir, maka kalian tinggal mengurangi aja. Kalau mencari besar bunganya, kamu kurangi MN kurangi M, di mana MN itu adalah tabungan akhirnya dikurangi tabungan awal gitu. Ya, ini ada keterangannya ya. B itu sama dengan besar bunga, N sama dengan lama menabung, P persen persentase bunga, M itu tabungan awal atau modal, dan MN itu tabungan akhir. Tuh, ini rumusnya dulu ya. Nah, sekarang ke angsuran. Itu ya. Selain ini di bank itu, selain melayani jasa simpan atau menabung gitu ya, tapi bank itu juga melayani jasa untuk peminjaman uang. Jadi kalian itu bisa meminjam uang pada bank. Tapi tentu saja kalau kalian meminjam uang di bank itu akan ada bunganya itu. Atau mungkin kalian meminjam uang di koperasi gitu juga nanti akan ada bunganya. Nah, biasanya kalau kalian meminjam uang itu dalam jangka waktu, misalkan dalam jangka waktu beberapa bulan gitu ya. Nah, nanti kalian juga harus melaksanakan atau melakukan angsuran, atau sama saja kalian mengangsur hutang kalian atau menyicil hutang kalian dalam waktu beberapa bulan gitu. Nah, nanti cara menghitungnya bagaimana? Seperti ini ya. Pertama, mencari besar bunganya dulu. Bagaimana sih cara mencari besar bunganya? Cara mencari besar bunga itu sama seperti tadi, mencari besar bunga tunggal gitu ya. Jadi kalau bunga pinjaman itu mencarinya itu sama saja mencari besar ini, bunga tunggal yang tadi. Ya, B sama dengan N per 12 kali P persen kali M, di mana N-nya itu dalam bentuk bulan ya, lama meminjamnya itu dalam bentuk bulan. Terus besar angsuran itu rumusnya A itu angsuran sama dengan M tambah B per N. Jadi modalnya ditambah B-nya itu bunganya dibagi dengan N lamanya mengangsur berapa bulan gitu. Nah, keterangannya ini ya.
B itu sama dengan besar bunga, N sama dengan periode pinjaman atau lama mengangsur, P% itu sama dengan persentase bunga, dan A sama dengan besar angsuran, kemudian M sama dengan besarnya pinjaman atau modal. Tuh. Langsung saja ke contoh soal ya, kalau rumus-rumus doang itu kan kurang pas kalau tanpa ada contoh soal. Kalian bisa simak di LKS kalian di halaman 31 ya. Nah, di situ ada soal pemantapan. Nah, Ustazah mengambil soal dari situ. Kita simak bareng-bareng ya. Budila akan membangun usaha warung makan. Untuk mencukupi modal usahanya, Budila berencana meminjam uang di koperasi sebesar 20 juta dengan jangka waktu pengembalian 2 tahun. Bunga pinjaman yang diberikan sebesar 16% per tahun. A. Berapa besar bunga pinjaman selama 2 tahun? B. Berapa besar angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya? Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui dulu ya. Yang diketahui dulu itu modalnya itu sama dengan 20 juta. Kemudian P% atau persentase bunga itu 16%, N-nya sama dengan 2 tahun. Kemudian kita jadikan bulan. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Kemudian yang ditanya apa sih? Yang ditanya yang A itu adalah besar bunganya selama 2 tahun. Kita mencari B berarti ya. Kemudian yang B itu mencari besar angsurannya yang harus dibayar setiap bulannya. Nah, sekarang jawabannya seperti ini ya. Yang A dulu, besar bunga pinjaman selama 2 tahun. Kita pakai rumus ini ya. B sama dengan N/12 kali P% kali M. Langsung kita substitusikan saja. B sama dengan N-nya itu 24, berarti 24 per 12 kali 16%, itu P%-nya itu 16% ya, dikali tabungan awalnya, modalnya 20 juta gitu, jadinya seperti ini. Kemudian yang 16%-nya itu kita ubah menjadi pecahan. 16% itu kan sama dengan 16 per 100, jadi kita ubah jadi kayak gini. 24 per 12 kali 16 per 100 kali 20 juta. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Ini ya, 24 bagi 12 yang atas tadi itu kan. Itu kan hasilnya adalah 2. Berarti 2 kali 16 per 100 kali 20 juta. Nah, hasilnya adalah 6.400.000. Jadi bunganya adalah 6.400.000. Lah terus sekarang kita cari yang B, besar angsuran setiap bulannya. Rumusnya ini, A sama dengan M itu modalnya ditambah bunga per lamanya menabung dalam bentuk bulan ya. Jadi 20 juta tambah 6.400.000 per 24. Karena lama menabungnya itu 24 bulan. Terus kita hitung 20 juta tambah 6.400.000 itu hasilnya 26.400.000 dibagi dengan 24. Hasilnya adalah 1.100.000. Begitu ya, paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini Ustazah ambil dari halaman 33 nomor 2. Tuh ya, kalian bisa lihat LKS kalian. Itu jawaban nomor 2 di halaman 33. Bu Ida menabung di bank sebesar 5.600.000. Pihak bank memberikan bunga tunggal sebesar 9% per tahun. Tentukan jumlah tabungan Bu Ida selama 16 bulan. Langsung saja kita tulis dulu yang diketahui. M-nya itu 5.600.000, P%-nya itu 9%, N-nya itu 16 bulan. Terus yang ditanya apa? Jumlah tabungan setelah 16 bulan. Oke, langsung jawab ya. Pakai rumusnya ini, B sama dengan N/12 kali P% kali M. Langsung kita substitusikan ya. N-nya itu 16, P-nya itu 9. M-nya itu 5.600.000 gini. Terus 9%-nya ini kita jadikan pecahan, jadinya 9 per 100 seperti ini ya. Nah, setelah itu 6 per 12-nya bisa kita sederhanakan ya. 6 per 12, 16 per 12 maksudnya. 16 sama 12 itu bisa dibagi dengan bilangan berapa? Ya, dengan 4 ya. Jadi 16 kita bagi 4, 12 kita bagi 4, sehingga pecahannya menjadi kayak gini. 4 per 3 kali 9 per 100 kali 5.600.000.
Terus kalau udah kayak gini, ini bisa dicoret nolnya nih. Yang 100 itu kan ada nolnya ada 2. Terus sama dicoret dengan 02 di 5.600.000 itu ya. Nolnya bisa dicoret. Setelah itu mana lagi yang bisa disederhanakan, yang bisa dicoret? 9 sama 3 ya. Ya, 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. 3 yang bawah itu udah dibagi 3 hasilnya 1, udah habis ya. Jadi sekarang tinggal kita mengalihkan saja. 4 kali 3 kali 5, 6, nolnya ada 3, 56.000. 4 kali 3 kali 56.000 hasilnya adalah 672.000. Jadi bunganya adalah ini ya, 672.000. Terus jumlah tabungan setelah 6 bulan berarti tinggal kita jumlahkan tabungan awal ditambah bunga. Tabungan awalnya itu 5.600.000 ditambah 672.000. Hasilnya adalah 6.272.000 gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Ini Ustazah ambil di soal halaman 32. Sebenarnya di situ udah ada jawabannya sih. Halaman 32 nomor 2. Ustazah mau menjelaskan aja ini ya. Di situ sudah ada jawabannya. Kia menabung sebesar 8 juta di sebuah bank yang memberikan bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Kia itu menjadi 9.920.000 rupiah. Berapa lama Kia menabung di bank tersebut? Jadi soal ini itu yang ditanyakan adalah N-nya. Berapa lama Kia itu menabung? Itu ya. Langsung saja kita tulis yang diketahui dulu ya, agar mempermudahkan kita dalam mengerjakannya. M-nya itu 8 juta, P persennya itu 16%, MN atau tabungan akhir itu 9.920.000. Terus yang ditanya adalah lama menabung atau N. Sekarang kita jawab ya. Sekarang kita cari dulu bunganya. Nah, mencari bunganya yang di sini nggak usah pakai rumus yang tadi ya. Kita pakai rumusnya itu yang MN dikurangi M, tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Karena kita udah tahu tabungan akhirnya berapa, tabungan awalnya berapa. Tinggal dikurangi aja, jadi bunganya adalah 1.920.000. Nah, sekarang kita cari lama menabung. Pakai rumusnya apa ya, Us ya? Rumusnya pakai rumus mencari bunga yang seperti biasa yang kayak tadi nih. Yang B sama dengan N per 12 kali P persen kali M. Setelah itu kita substitusikan yang udah diketahui, kita masukkan aja. B, bunganya kan udah diketahui. Maka kita bisa ganti B yang ini. Nah, diganti jadi 1.920.000. Di bawahnya B ini diganti dengan ini ya. Itu sama dengan N-nya tetap N karena kita nggak tahu N-nya berapa. Per 12 kali P persennya itu diganti 16%, terus dikali M modalnya itu 8 juta. Udah seperti ini. Setelah itu 16 persennya kita ubah menjadi pecahan ya, jadinya 16/100 seperti ini. Nah, kemudian kita cari N. N-nya berapa ya? Yang kita cari kan N. Sebelumnya ini, N di sini itu kan ada di ruas kanan ini ya. Nah, N-nya ini tetap di ruas kanan. Terus, selain yang N yang ada di ruas kanan, itu pindah semua ke ruas kiri, ke ruas sebelahnya. Jadi 12, 16, 100, 8 juta itu pindah semua ke ruas kiri. Gitu ya. Jadi di ruas kanan tinggal N doang. Nah, pindah ruasnya bagaimana? Ini ya, yang di ruas kanan yang tadinya itu ada di bawah ya. Yang di bawah itu kan 12 sama 100. Nanti kalau pindah ruas jadinya di atas. Jadinya pembagian 12 sama 100 itu kan tadinya pembagian. Pindah ke atas menjadi perkalian. Di ruas kiri nanti jadinya di atas, nggak di bawah lagi. Jadinya kayak gini ya. Tadinya kan di ruas kiri ada 1.920.000. Ketambahan pindah ruas 12 sama 100 tadinya di bawah, di ruas kanan kan tadinya di bawah. Terus pindah ke ruas kiri jadinya di atas, jadinya di sampingnya 1.920.000. Jadinya perkalian dikalikan sama 12 kali 100 gitu. Kemudian kita lihat ya, yang di ruas kanan tadinya ada di atas, yang di atas itu selain N ya, ada 16 dan 8 juta, pindah ruas ke kiri jadinya di bawah. Jadinya kayak gini, 16 kali 8 juta.
Nah, udah seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. N-nya itu nanti sama dengan 1.920.000 dikali 12 kali 100 dibagi dengan 16 kali 8 juta. Setelah itu kalian bisa menyederhanakannya ya, seperti yang sudah pernah Ustazah jelaskan di kelas-kelas itu, dicoret-coret mana yang bisa dicoret dari atas sama yang bawah gitu ya. Mana yang bisa dicoret, disederhanakan, terus dihitung hasilnya itu adalah N-nya ketemunya 18. Jadi lama menabungnya adalah 18 bulan gitu. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kalian bisa mempelajari jenis soal yang lain karena soal-soal di sini itu ada beberapa macam, ada yang mencari bunga, ada yang disuruh mencari lamanya menabung, ada yang disuruh mencari persentase bunganya. Gitu ya. Kalian bisa pelajari itu di contoh soalnya di halaman 32, itu ada beberapa jenis soal yang berbeda. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu sudah ada jawabannya. Silahkan kalian pelajari. Kalau ada yang dibingungkan, kalian bisa tanya ke Ustazah Gias. Terus kalian juga bisa mencoba mengerjakan uji kompetensi 2 di halaman 33 agar kalian bisa lebih lancar lagi dalam mengerjakan soal gitu. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.